Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam program Ngopeni, Ngobrol Pengalaman Iman. Ya, pada edisi kali ini saya sudah ditemani oleh jemaat, tentunya jemaat dari Gereja Keluarga Tabernakel, dan bintang tamu kita atau narasumber kita pada kesempatan ini seorang jemaat yang senior di gereja kita. Namanya adalah, nanti saya pikir beliau yang akan memperkenalkan diri. Silakan. Saya adalah Maurits Jones Napitupulu. Ya, Pak Maurits Jones Napitupulu. Beliau punya banyak pengalaman-pengalaman iman sepanjang mengikut Tuhan, dan tentunya menjadi sebuah rangkaian cerita yang indah untuk kita dengarkan. Tapi pada edisi ini saya ingin fokus pada satu pengalaman yang begitu luar biasa yang dialami oleh Pak Maurits di tahun 2019. Ya, tahun 2019 adalah ketika beliau ya bisa dikatakan diizinkan Tuhan mengalami satu cobaan iman, yaitu sakit. Kita mau tanya-tanya kepada Pak Maurits bagaimana pengalaman yang beliau rasakan. Ya, sebelumnya saya ingin menyapa, gimana kabar nih? Saya biasanya panggil Opung sih sebetulnya ya di gereja kita. Gimana kabarnya, Pung? Baik. Sekarang sehat ya? Ya, sehat. Dalam keadaan baik ya? Ya, sehat. Ya. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang pengalaman 2019 ketika Pak Maurits mengalami sakit. Ketika pertama kali masuk ke rumah sakit pada saat itu, apa yang dirasakan oleh Pak Maurits pada saat itu? Selama itu saya tidak ada rasakan. Tapi kadang-kadang saya lupa artinya untuk periksa ke dokter apa saya, tensi apa darah saya. Tahu-tahu udah 500 tingginya apa gula saya. Jadi begitu saya pergi ke apotek, ada dokter mau ngasih obat, saya makan, tahu-tahu begitu pulang pingsan. Saya udah di rumah sakit tiba-tiba. Saya tidak tahu. Oke. Jadi dari antara sadar nggak sadar waktu itu, Opung tahu nggak kalau kondisi Opung pada saat itu atau Pak Maurits luka di tangan dan di bagian tubuh yang baru lain? Dibicarakan dokter, ini tangan kenapa? Nggak tahu. Itu saya bilang. Kok luka? Itu dagingnya habis. Bisa diperlihatkan bagian mana waktu itu? Ya ini tangannya. Ya, yang luka waktu itu ya. Katanya mau diamputasi. Oh, ya. Wah, jangan. Ini tidak apa, saya bilang pasti baik, saya bilang gitu. Lantaran kekuatan saya sama Tuhan, ini pasti baik. Ya, waktu itu kan saya sempat berkunjung ya ke ruang ICU itu, dan memang saya melihat kondisi tangan dan bagian mulut ya, bagian mulut, bibir dan lidah semua. Waktu itu sudah luka semua. Iya, panas. Apa yang dirasakan waktu itu? Sakitnya gimana? Iya, sakitnya cuman haus saja. Sampai saya menjerit, Tuhan Yesus tolong minta air, nggak ada yang ngasih. Ya memang dokter melarang waktu itu untuk tidak boleh minum air ya. Marah tidak boleh, nanti itu katanya gitu, mati katanya kalau dikasih air. Iya, saya kan waktu itu ada di ruangan itu. Kalau nggak salah Peggy yang Uli udah nangis. Iya, Peggy yang karena sayang sama papa kali ya waktu itu, sehingga dia coba untuk memberikan setetes air. Kemudian dilihat oleh dokter, dan tiba-tiba dokter datang dan memarahin dia. Karena memang ternyata nggak boleh minum air melalui mulut waktu itu ya.
Karena mungkin ada luka di bagian mulut. Gimana perasaan Opung? Ya, perasaan saya artinya saya diberi sakit, itulah apanya iman saya. Ini mah Tuhan masih perlu sama saya. Pasti ini saya baik. Itu perasaan saya. Saya nggak ada gentar. Nggak ada gentar. Tidak takut gitu nggak takut. Kalau orang lain saya dengar, ini nggak ada harapan lagi gitu semua. Saya dengar-dengar, ini udah bahaya ini, katanya gitu. Mungkin ada di satu ruangan waktu itu ya, tahu ada teman-teman yang lain yang juga mengalami sakit yang sama, yang Opung tahu gimana Pak Napit diselamatkan Tuhan. Ya. Tapi yang ada cerita yang... Ya ada. Jadi waktu itu ada temannya, saudara saya juga sakit. Gula juga katanya. Tingginya berapa gula? Masih 350 katanya gula. Saya 500. Wah, katanya saya 500. Apanya gulanya? Gimana saudaranya? Atau semaut katanya. Jadi saya jadi kayak hampir senyum apa-apa maut. Saya pikir udah sehat gitu. Wah, puji Tuhan saya ini masih sehat, saya bilang gitu. Iya. Oke. Jadi gini, pada waktu benar-benar antara sadar tidak sadar pada saat itu, doa apa yang kira-kira disampaikan oleh Pak Napit kepada Tuhan pada saat itu? Ya, Tuhan, tolonglah saya Tuhan. Satu, apa dosa saya Tuhan? Jadi saya sakit begini. Tapi saya percaya, saya akan baik Tuhan. Engkau Maha Penolong, saya bilang. Gitu. Ada nasar yang disampaikan kepada Tuhan. Itulah satu-satunya mungkin saya pikiran. Sebab saya ada nasar, saya janji. Memang semua ada itu yang di saya, Tuhan. Engkau sangat baik, tolong saya Tuhan. Itu aja saya. Ya, jadi yang intinya ketika menghadapi satu situasi yang genting, sama sekali tidak kehilangan pengharapan kepada Tuhan ya. Tidak. Nah pada saat itu dan tidak marah sama Tuhan. Oh tidak marah. Tidak. Nah ini penting ini tidak ya. Tidak ada saya marah. Memang Tuhan maksudnya lain. Walaupun kita sehat atau sakit sama aja. Gak ada itu sakit. Kenapa Tuhan kasih sakit saya begini? Enggak. Nggak kecewa gitu? Nggak kecewa. Saya sabar aja. Sampai sekarang saya sabar. Kalau enggak udah, kadang-kadang ada orang, sudahlah bunuh diri aja lah. Waktu pas COVID, sudah disitulah saya juga apa-apa duit, susah duit. Saya enggak. Ada aja duit. Ya itulah kemurahannya Tuhan itu. Kemurahan Tuhan ya. Iya. Jadi menyembuhkan dari penyakit, diberikan berkat yang luar biasa. Iya. Nah pada saat itu kan dioperasi ya, dioperasi tangannya yang tadi sudah diperlihatkan. Selesai operasi gimana perasaan Pak Napit waktu itu? Iya bersyukur. Waktu pas sudah di rumah saya lihat daging saya, ya benar ya Tuhan itu sangat ajaib. Tangan daging saya udah apa, dan juga dibilang yang operasi itu juga ini 1 minggu dagingnya udah tumbuh katanya. Jadi kayak pohon aja saya pikir. Ya memang kalau dilihat tangan sekarang ya dengan keadaan zaman dulu kelihatannya memang luar biasa ya pertumbuhan. Ya ini dagingnya hilang. Ya waktu itu. Iya dagingnya. Sekarang tumbuh lagi. Iya tumbuh. Jadi dagingnya yang di sini digunting, yang di sini dipindahkan dagingnya ke sini. Tempel. Ya ini nanti nempel ini. Saya bilang nempel katanya. Ya itulah nih nempel dagingnya. Itulah mujizat Tuhan itu. Nah, itu kalau manusia bikin itu enggak. Iya. Tuhan ini yang punya semua urusan. Jadi kesimpulannya ini adalah sebuah karya mujizat Tuhan yang luar biasa. Ya, amin. Ya, amin. Yang dialami oleh Pak Napit ya. Sampai hari ini merasakan mujizat Tuhan. Iya, masih ada kaki masih sakit. Ya itu saya bersyukur gak Pak, maksud Tuhan supaya mungkin saya jangan liar atau gimana bisa aja. Kaki saya diikat itu apa? Saya nggak kemana-mana dari mulai COVID. Oh ada keliaran dulu begitu? Ya kalau ini nggak COVID mungkin saya udah di Jakarta.
Oh, udah diapa. Iya. Ah, itu maksud Tuhan. Jadi baik Tuhan itu. Jadi ada rencana yang indah di balik dari Iya, semua peristiwa. Ya, sebuah pengalaman yang luar biasa dan menjadi cerita kesaksian yang dibagikan oleh Pak Napit buat kita semua jemaat Tuhan di Gereja Keluarga Tabernakel dan para penonton yang ada. Dan saya ingin mengutip satu ayat firman Tuhan di dalam Alkitab, kisah seorang raja yang divonis oleh Tuhan untuk memati, tapi oleh karena doa dia dan pengharapan dia kepada Tuhan, maka dia tidak jadi mati. Yaitu di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1-5 dikatakan begini. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan." Ini pengalaman Raja Hizkia yang divonis sakit dan mati. Bahkan yang memvonisnya bukan dokter, Tuhan sendiri. Iya. Tapi oleh karena dia berdoa dengan pengharapan, mungkin pengalaman sama yang dialami oleh Pak Napit, berdoa dengan segala pengharapan kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab doa daripada Hizkia. Tuhan tidak hanya menyembuhkan Hizkia, tetapi menambahkan usia kepadanya, kurang lebih 15 tahun. Jadi itu pengalaman iman yang dirasakan oleh Hizkia dan juga dirasakan oleh termasuk Pak Napit. saya juga. Umur saya jadi tambah lagi. Nah itu jadi 76 tahun. Sekarang 76 tahun. Iya, 76. Orang bilang, udah mati itu nanti 75 katanya. Iya. Ya memang dengan kondisi yang dialami oleh Pak Napit waktu itu, orang tidak salah ketika berpikir bahwa ya sudah mau mati. Tapi yang menentukan hidup dan mati adalah Tuhan. Melalui iman dan pengharapan daripada Pak Napit. Dan itu sudah terbukti. Kiranya penyertaan Tuhan terus menyertai kehidupan Pak Napit, istri, anak-anak baik di Bandung maupun yang ada di Amrik. Tuhan yang menyertai dan memberkati. Ya demikianlah obrolan-obrolan pengalaman iman kita pada kesempatan ini bersama dengan Pak Maurits Napitupulu, dan kiranya melalui pengalaman iman ini boleh dapat menginspirasi semua kita ketika menghadapi masalah apapun. Percayalah bahwa Tuhan berkuasa dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan kiranya jemaat di Gereja Keluarga Tabernakel semua dijaga dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita jumpa nanti dalam program berikutnya. Amin. Amin.
Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Yesus sertaku. Yesus sertaku.